Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan izin darinya, maka kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini dalam rangka kita melanjutkan pengajian rutin kita dengan pembahasan satu kitab yang baru insyaallah. Sebelumnya kita membahas kitab Minhajul Firqatin Najiyah, jalan hidup golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita telah selesai dari pembahasan kitab tersebut. Adapun pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai membaca kitab Al-Fitnatu wa Mauqiful Muslimi Minha, yang kita terjemahkan dengan judul Panduan Indah di Zaman Fitnah. Panduan Indah di Zaman Fitnah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala. Para jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang masalah fitnah dan bagaimana sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah, ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Mengingat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak lebih dari 1400 tahun yang lalu, beliau telah mengabarkan akan muncul fitnah-fitnah yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Akan muncul fitnah-fitnah. Ya, para jamaah, dalam hadis ini Nabi menggunakan kata fitan. Fitan itu bentuk jamak. Ya, dalam bahasa Arab ada istilah jamak. Jamak itu artinya bentuk yang banyak. Ya. Contoh, kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, kutubun banyak kitab. Ya. Fitnatun satu fitnah,
Fitnatani, dua fitnah, fitanun, banyak fitnah. Dan Nabi SAW menggunakan kata fitan, banyak fitnah. Satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah yang banyak. Bahkan dalam hadis yang lain yang sering kita sampaikan, sampai Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegera kalian menyibukkan diri dengan melakukan amal saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW mengatakan fitnah yang akan muncul itu bagaikan potongan-potongan malam? Kalau sudah lihat ya, malam itu, maghrib itu sudah mulai malam, tetapi masih belum terlalu gelap. Ya. Tiba waktu isya sudah agak gelap. Jam 10 semakin gelap. Jam 12 semakin gelap. Nah, fitnah yang datang itu seperti itu. Awalnya itu dia tidak terlalu besar. Ketika fitnah yang kecil itu pergi, diganti oleh fitnah yang baru yang lebih besar. Fitnah yang kedua pergi, datang fitnah yang ketiga yang lebih besar. Sebagaimana malam itu datang semakin gelap, begitu pula fitnah datang semakin besar. Ini dijelaskan oleh sebagian para ulama. Jadi fitnah yang datang ini akan banyak sekali dan semakin besar. Ya. Dulu kita nggak pernah mendengar ada ustadz-ustadz yang mereka itu meramal kejadian ini, meramal kejadian itu. Ini fitnah. Akhirnya pada zaman ini kita lihat banyak sekali ustadz-ustadz yang meramal kejadian ini, meramal kejadian itu. Mengatakan Imam Mahdi keluarlah, Dajjal telah keluarlah. Fitnahnya semakin besar. Baik. Maka karena kita akan berhadapan dengan banyak fitnah, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan fitnah tersebut. Dan banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang masalah ini. Di antara kitab yang sangat baik adalah kitab yang akan kita baca ini. Ya, kitab ini subhanallah sangat bagus sekali, ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah. Beliau adalah salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah. Dan beliau menulis kitab ini karena ditugaskan oleh kampus. Ya, beliau jelaskan di muqaddimah kitab, kata beliau, Universitas Islam Madinah menugaskan saya untuk menulis kitab yang berbicara tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Ya, meskipun itu tugas yang berat, kata beliau, namun saya berusaha untuk mewujudkannya. Dan inilah kitab yang akan kita baca insyaallah. Baik, kita akan mulai dari muqaddimah, pendahuluan. Setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Ya. Kita sering sampaikan khutbatul hajah ini diriwayatkan oleh 6 orang sahabat. Ya, diriwayatkan oleh 6 orang sahabat, di antaranya Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, ya begitu pula Syarik, kemudian juga Aisyah radhiyallahu taala anha wa anis sahabati ajma'in, dan banyak para sahabat dia. Di antaranya Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna khutbatal hajah fi nikah wa fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami untuk membaca khutbatul hajah pada acara pernikahan ataupun selain acara pernikahan. Ini yang dibaca, innal hamdalillah, ketika acara pernikahan. Ya. Makanya sebagian ustadz kita, ya diantaranya Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika akad nikah itu yang dianjurkan adalah membaca khutbatul hajah. Adapun nasihat pernikahan saya tidak tahu ini dari mana, kata beliau. Ya, makanya ustadz kita, Ustadz Abu Yahya, kata beliau, kalau saya disuruh untuk mengisi nasihat pernikahan, saya tidak mau. Karena saya butuh dalil. Mana dalilnya tentang nasihat pernikahan ini? Yang ada adalah khutbatul hajah. Innal hamdalillah sampai akhir, setelah itu akad nikah selesai. Ya, namun kita menjadikan seolah-olah itu adalah sunnah.
Sama seperti dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah taala tentang nasihat setelah selesai menguburkan jenazah. Kata beliau, yang datang dari Nabi SAW itu adalah beliau bicara santai, ya. Artinya tidak seperti khutbah. Terkadang ada nasihat setelah penguburan itu 30 menit nasihatnya. Kata beliau, ini lebih mendekati bid'ah daripada sunnah. Karena yang datang bahwasanya Nabi SAW apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di samping kuburan sambil mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan saudara kalian ini ampunan kepada Allah dan mintakan dia supaya dia diberikan ketetapan menjawab pertanyaan malaikat karena sebentar lagi akan ditanya. Hanya itu ucapan Nabi selesai penguburan. Adapun panjang lebar jamaah sekalian seperti pengajian misalnya, kata Syekh Masyhur Hasan Salman, ya, di dalam kitab beliau tentang masalah bid'ah di dalam acara kematian, beliau mengatakan ini lebih mendekati perbuatan bid'ah daripada perbuatan sunnah. Baik. Jadi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu khutbatul hajah. Adapun nasihat nikah, maka sebagian ustadz kita mengkritiknya. Ya, mungkin sekali masa tidak mengapalah. Namun kalau dijadikan seolah-olah itu sunnahnya, selalu harus ada nasihat nikah, maka menurut sebagian ustadz kita ini tidak benar. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Nabi SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah pada acara nikah, begitu pula selain acara nikah. Dan ada dua kelompok yang keliru dalam masalah khutbatul hajah. Kelompok yang pertama, ini pernah kita sampaikan, adalah kelompok yang setiap kali mendengar pengajian diawali dengan khutbatul hajah langsung mengatakan pengajian Wahabi. Ada kelompok yang seperti ini. Asal sebelum antum menyampaikan pengajiannya, yang penting antum innal hamdalillah aja lah, sudah ini Wahabi ini. Ya, bentar saja, dengar saja. Kullu bid'atin dhalalah, sebentar lagi. Ini kelompok yang pertama. Ini keliru. Ya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyangka kalau ada ustadz mengisi pengajian tidak pakai innal hamdalillah, tapi pakainya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Ustadznya ini sunnah atau tidak? Kok enggak pakai khutbatul hajah? Subhanallah. Ini juga keliru ayolah ikhwah. Kalau antum dengar ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para masyayikh, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, beliau sering membuka pengajian beliau bukan dengan khutbatul hajah. Berani antum katakan Syekh Abdul Razak sunnah atau tidak ya? Berani antum katakan seperti itu. Ini pernah kita dengarkan dengan telinga kita langsung, ya. Pernah kita dengarkan dengan telinga kita langsung. Subhanallah. Terkadang kita ini mengukur sunnah atau tidak itu terlalu mudah. Mohon maaf, dulu ketika pertama kali dikumandangkan azan mirip seperti azan Saudi oleh salah seorang jamaah kita di markas dulu, ya, tumben itu azan pertama itu azan itu mirip seperti azan yang di Masjidil Haram, ya, mirip sekali, dikumandangkan oleh salah seorang jamaah di markas dulu. Langsung sejak hari itu ada istilah azan sunnah. Kalau ada orang azan pakai agol, tahu dah agol? Pakai lagu bukan seperti lagu itu, azannya ini enggak sunnah ini. Subhanallah. Azannya enggak sunnah. Itu kejadian di Kampung Tiang itu. Karena ada salah seorang muazin, beliau itu azannya ikut azan yang di RCTI itu. Pernah antum lihat azan yang di itu? Beliau ini kalau azan belum sunnah azannya. Belum sunnah. Coba antum lihat. Tolak ukur sunnah dan tidak sunnah itu. Ya. Begitu pula dengan pengajian. Kalau ustadznya mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ustadznya sunnah atau tidak ini? Jadi antum perhatikan, khutbatul hajah itu sering diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Akan tetapi
Kalau ada orang yang membaca selain daripada itu, bukan berarti dia keluar dari sunnah. Ini satu poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada orang yang menyangka kalau pengajiannya dimulai dengan innal hamdalillah, pengajian Wahabi sudah. Kelompok yang kedua, ada orang yang menyangka kalau pengajiannya tidak dimulai dengan innal hamdalillah, bukan pengajian sunnah sudah. Ini kelompok yang dua-duanya keliru. Baik. Beliau membawakan khutbatul hajah, setelah itu beliau mengatakan amma ba'du fa innahu min tamami rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bi'ibadihi. Di antara bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, an syara'a lahum ma yuslihu amrahum fi jami'i ahwalihim, yaitu Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya segala perkara yang bisa memperbaiki urusan mereka di setiap kondisi mereka. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita jemaah sekalian. Apapun kondisi kita, ada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk kita. Contoh, firraha wasyiddah. Dalam kondisi senang ada tuntunannya. Ada amalan-amalan yang kita dianjurkan melakukannya dalam kondisi senang. Dalam kondisi sulit ada amalan-amalan yang kita dianjurkan melakukannya. Wa fil mansyat wal makrah, ketika kita sedang semangat ada amalan, ketika kita sedang malas ada amalan juga. Ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya Islam. Setiap kondisi ada amalannya. Setiap kondisi ada amalannya. Dan semua amalan tersebut telah disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Tidak ada yang disisakan oleh para sahabat. Makanya Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah beliau mengatakan, siapa yang mengatakan masih ada ajaran Islam yang disisakan oleh sahabat, artinya yang tidak disampaikan oleh sahabat, maka orang seperti ini ahlul bid'ah. Karena semuanya telah disampaikan oleh para sahabat, mereka semuanya telah praktikkan dan sampaikan, tidak ada sisanya. Justru yang paling banyak menyisakan itu adalah kita. Si paling girang nyisayang amalan sunnah ini kita. Kalau sahabat semua amalan sunnah itu mereka telah kerjakan. Adapun kita, apakah semua amalan sunnah telah kita kerjakan? Tidak. Jadi semua telah disampaikan oleh para sahabat, dari yang pertama sampai yang terakhir mereka telah sampaikan, dan sempurna yang disampaikan oleh para sahabat. Dalam kondisi apapun ada amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dan telah disampaikan oleh para sahabat ajaran tersebut. Wa fil amni wal khauf, ketika dalam kondisi aman ada amalannya, ketika dalam kondisi takut ada amalannya. Contoh sekarang, zaman ini rata-rata kita ketakutan jemaah sekalian. Takut gara-gara corona ini kita nggak berani dekat-dekat sama orang yang batuk. Ada orang batuk corona sudah ini. Ada orang yang bersin corona. Subhanallah, ketakutan yang luar biasa. Ada amalan, ada tidak amalan di zaman seperti sekarang ini? Kemarin saya lihat video pengajian Ustadz kita, Ustadz Dahrul Farihin, hafizahullah ta'ala. Beliau mengisi di sini. Beliau membahas tentang 10 nasihat Syekh Abdul Razak itu yang terkait dengan masalah virus corona, menunjukkan ada amalannya. Bahkan Ustadz kita juga, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beberapa hari yang lalu beliau membahas fikih terkait virus corona. Coba, fikih terkait virus corona. Dalam kondisi aman ada amalannya, dalam kondisi takut ada amalannya. Coba sempurnanya Islam ini, luar biasa. Baik. Wa fil ijtima'i wal furqah, ketika kumpul ada amalannya, ketika berpisah ada amalannya. Wa min dzalika ma jaa fil kitab was sunnati min nususin tubayyinu lil muslim at-tariq as-sahih alladhi yaslukuhu waqtal fitani wasyiddah. Di antara amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan ketika menghadapi fitnah. Ini juga tidak luput Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak luput disebutkan oleh Nabi SAW.
Untuk apa Allah menyebutkannya? Liyaslama, supaya seorang muslim itu selamat, wa yaslamal muslimuna ma'ahu, dan kaum muslimin yang lainnya juga selamat. Supaya kita selamat, kaum muslimin yang lainnya juga selamat. Ya, ada panduan-panduan yang perlu kita jalankan ketika kita berhadapan dengan zaman fitnah. Wa minal ma'lum, karena sebagaimana yang diketahui, anna zamanal fitani na'udzubillahi minha, zaman fitnah, semoga Allah melindungi kita dari zaman fitnah ini. Zamanun tatishu fihi uqulul uqala. Zaman fitnah itu zaman di mana akal orang yang berakal itu berterbangan. Ya. Wa tadhhabu fihi hikmatul hukama. Kebijaksanaan orang yang bijak itu hilang. Saking dahsyatnya fitnah. Makanya jemaah sekalian, sebagian ulama mengatakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik datang membawa berita, orang fasik itu orang yang tidak taat. Kalau ada orang yang tidak taat datang kepadamu membawa berita, maka jangan langsung terima, cross check dulu, periksa dulu, tabayyun dulu, betul tidak berita tersebut. Sebagian ulama mengatakan, adapun di zaman fitnah, bahkan orang soleh pun membawa berita, jangan langsung terima, cross check juga. Kalau di zaman fitnah, meskipun itu orang soleh, meskipun itu orang soleh, jangan langsung terima. Bahkan sebagian ulama mereka juga mengatakan, kalau ada berita datang dari seorang ustadz tentang ustadz yang lain, jangan langsung terima. Bisa jadi berita yang buruk yang disampaikan oleh ustadz tersebut disebabkan karena hasad. Bisa jadi. Ini zaman fitnah jemaah sekalian. Makanya beliau mengatakan zaman fitnah itu adalah zaman di mana akal orang yang berakal itu berterbangan. Ya. Sejak zaman dahulu seperti itu. Antum lihat kisahnya Imam Bukhari. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Muqaddimah Fathul Bari, Al-Hadiyus Sari. Ya. Beliau menjelaskan Imam Bukhari difitnah. Siapa yang memfitnah beliau? Sesama ulama. Sesama ulama. Zaman fitnah jemaah sekalian. Sesama ulama. Imam Bukhari dikatakan memiliki pemahaman Jahmiyah. Padahal Imam Bukhari berlepas diri. Ya. Kebetulan saat itu ulama tersebut Al-Imam Yahya Al-Dhuhli, ya bagaimanapun meskipun beliau seorang ulama, beliau ilmunya luar biasa, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang namanya ulama tetap manusia, bisa jadi jatuh dalam kesalahan. Sebelum Imam Bukhari datang ke tempat itu, ya, ke kota Naisabur, tempat tinggalnya Imam Muslim berguru kepada Imam Yahya ini. Imam Muslim muridnya Imam Yahya, mendengarkan hadis dari Imam Yahya. Ya. Tetapi setelah datang Imam Bukhari, Imam Muslim sering mendengarkan hadis dari Imam Bukhari. Akhirnya sampai Imam Yahya mengatakan, siapa yang masih datang ke pengajiannya Bukhari, nggak boleh lagi datang pengajian saya. Sampai seperti itu. Ya. Nggak boleh lagi datang pengajian saya. Maka langsung Imam Muslim berdiri. Ya. Langsung Imam Muslim berdiri, dia ambil sandalnya, kemudian dia pulang ke rumah. Kemudian setelah itu semua hadis yang dia tulis dari Imam Yahya, ya, di buku-bukunya itu dia naikkan bukunya itu di atas keledai. Ya. Jadi dia naikkan buku-buku hadis yang dia tulis dari Imam Yahya di atas keledai, kemudian dia kirim, ini saya kembalikan semua hadis yang pernah saya ambil dari. Karena Imam Muslim meyakini Imam Bukhari tidak salah. Ya. Tetapi Imam Muslim dia adil. Ya. Meskipun dia ngambil hadis dari Imam Yahya, dia ngambil hadis dari Imam Bukhari, dalam kitab sahihnya dia tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Imam Bukhari maupun dari Imam Yahya. Adil dia. Ya. Imam Muslim. Ya. Semua hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim itu tidak ada yang diambil oleh Imam Muslim dari Imam Bukhari. Meskipun terkadang sama hadisnya, tetapi dari jalur periwayatan yang lain. Dia tidak ngambil dari Imam Muslim, dia tidak ngambil dari Imam Yahya. Kenapa? Karena dua-duanya guru beliau. Yang ingin saya sampaikan di sini jamaah sekalian, antum lihat, Imam Bukhari ya, itu difitnah oleh seorang ulama juga. Bukan berarti kita sedang mengatakan ulama kok begitu, bukan. Bagaimanapun yang namanya ulama itu tetap manusia.
Wasallam. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah di zaman fitnah, akalnya orang yang berakal itu berterbangan, hilang. Subhanallah. Liquwati syubahil waridati fihi, karena kuatnya syubhat, kuatnya fitnah yang menyambar pada saat itu. Wa kathratil khaidin, dan banyak orang yang masuk ke dalam fitnah itu. Namun yang luar biasa jamaah sekalian, yang paling banyak sekali ikut masuk ke dalam fitnah bukan dari kalangan ulama, meskipun ada ulama yang juga masuk dalam fitnah. Tetapi yang paling banyak masuk adalah orang-orang awam, orang-orang jahil. Itu yang paling banyak masuk ke dalam fitnah. Ya. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fitnah itu, sebelum saya lanjutkan, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah ujian. Ya. Karena sebagian kita memahami fitnah itu, apa itu fitnah? Lamun nasebut kita sih dengan apa? Berita yang buruk, dikatakan si fulan mencuri padahal kita tidak mencuri. Oh, itu fitnah. Sebagian kita orang Indonesia menganggap fitnah itu adalah tuduhan dusta, hanya itu saja fitnah. Si fulan dia berzina padahal tidak berzina. Oh, itu fitnah. Bukan itu yang kita maksud dengan fitnah di sini. Fitnah maksud kita di sini ujian hidup. Ya. Jelas ini? Baik. Apa yang mau saya sampaikan jadinya ini? Apa yang saya bilang tadi? Antum juga lupa? Apa yang terakhir? Apa itu? Iya, ujian hidup tadi. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya sudah katakan tadi, ketika fitnah itu datang, ada ulama yang masuk ke dalam fitnah itu, tetapi yang lebih banyak masuk adalah orang jahil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fitnah itu bagaikan bangkai atau luka yang busuk. Fitnah itu bagaikan bangkai atau luka yang busuk, ya, yang busuk, yang bernanah. Yang namanya bangkai, yang paling banyak mendatanginya apa? Lalat. Ya. Beliau menggambarkan orang jahil itu seperti lalat. Ya. Justru kalau seandainya minyak wangi, lalat datang tidak ketika kita pakai parfum? Enggak datang. Yang baik orang jahil tidak datang. Ketika yang buruk mereka rame-rame datang. Jadi fitnah ini dikatakan oleh Syekh, wa kathratil khaidin, banyak orang yang masuk ke dalamnya, dan sayangnya yang paling banyak masuk adalah orang jahil. Yang paling banyak masuk adalah orang jahil. Kenapa? Kok ulama sedikit yang masuk? Karena ulama ketika fitnah itu baru datang, mereka tahu ini fitnah, makanya mereka menjaga diri. Adapun orang jahil ketika fitnah itu baru pertama kali datang, mereka tidak tahu itu fitnah. Kapan mereka sadarnya? Ketika fitnah itu sudah pergi. Ya, antum lihat beberapa kejadian kemarin itu, kasus Paitren itu, Paitren namanya. Ya. Ketika Paitren itu pertama kali muncul, ustadz sunnah sudah mengingatkan, ini nggak boleh, ini haram. Tetapi masyarakat awam mereka masuk ke dalam Paitren. Ketika ternyata Paitren itu isinya kedustaan, sekarang mereka menyesal. Yeah. Jadi kalau ulama ketika fitnah itu baru pertama kali datang, mereka sudah tahu ini fitnah. Makanya mereka menjaga diri. Adapun orang awam ketika fitnah itu baru datang, mereka tidak tahu itu fitnah. Kapan mereka tahu? Setelah fitnah itu pergi, baru mereka nyesal. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, al-fitnatu idza aqbalat la ya'rifuha illa al-ulama. Wa idza adfarat arafaha kullu alimin wa jahilin. Kata beliau, fitnah itu ketika dia datang tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama. Adapun ketika dia pergi, ulama dan orang jahil pun semua tahu itu fitnah. Ya. Baik. Wa ikhtilatil haqqi bil batil wal tibasihi bihi. Begitu pula di zaman fitnah bercampur antara kebenaran dengan kebatilan. Wala yaslama fi hadzal waqti illa man sallamahu Allah. Tidak ada yang selamat di waktu itu kecuali orang yang Allah selamatkan. Dan ini kaidah sampai hari kiamat. Ya.
Siapa yang selamat dari fitnah, dari kesesatan, dari apapun, dia selamat semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Nuniyahnya beliau mengatakan, apa kata beliau? Bersyukurlah kepada Allah ketika engkau berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Karena kalau bukan karunia dari Allah, engkau akan sama seperti orang-orang yang sesat itu. Ya. Imam Masjidil Haram Asy-Syaikh Dr. Su'ud bin Ibrahim Asy-Syuraim hafizahullah, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu khutbah beliau, ketika melihat orang tersesat, jangan engkau cela dia. Jangan engkau cela dia, justru dakwahi dia, jangan caci maki dia, jangan. Kenapa? Karena engkau selamat bukan karena kecerdasanmu, tetapi Allah yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena Allah, niscaya engkau akan sama dengan dia. Ya. Jadi kita selamat itu semata-mata karunia dari Allah, bukan karena kita cerdas, jemaah sekalian. Kalau memang kecerdasan tolak ukur keselamatan, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau tidak akan tersesat. Sering kita sampaikan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarh Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau menyebutkan ulama-ulama dunia yang mereka tersesat, jatuh ke dalam ilmu kalam, di antaranya Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Mereka ini ulama dunia, jamaah sekalian. Kecerdasan mereka, siapa orang yang paling cerdas saat ini? Dikatakan Einstein mungkin. Mereka ini jauh kecerdasannya. Ya, kecerdasan luar biasa. Coba Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia memiliki kitab tafsir yang sangat besar sekali. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak ada kitab tafsir yang lebih besar ditulis daripada kitab tafsir dia. Besar. Akan tetapi dia tersesat, jemaah sekalian. Ya, dia tersesat. Masuk ke dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Begitu pula Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau sampai mengatakan ketika sakratul maut, beliau mengatakan, seandainya Allah tidak menyelamatkan saya saat ini, maka neraka menunggu saya, kata dia. Subhanallah. Mereka orang-orang yang cerdas tetapi mereka tersesat. Ya. Ada orang-orang yang SD pun tidak tamat, bahkan orang tua kita, mereka tidak pernah, tidak tahu baca tulis, tetapi mereka masuk ke dalam dakwah sunnah ini. Jadi yang membuat kita selamat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan kecerdasan kita. Ya, banyak orang-orang yang cerdas tetapi mereka tidak selamat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya, "Wahai Syekh, kenapa ada orang cerdas ya, tetapi kok mereka tersesat?" Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "U'tu dzaka'an wa lam yu'tu zaka'an." U'tu zaka'an, mereka diberikan kecerdasan, walam yu'tu zaka'an, tetapi mereka tidak diberikan kesucian hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaslamu fi hadzal waqti illa man sallamahu Allah. Tidak ada yang selamat di zaman fitnah kecuali orang yang Allah selamatkan. Wa razaqahu at-tamassuka bil muhkamati min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memberikan karunia kepadanya, yaitu dia bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa raddal mutasyabah ilaiha wa ja'ala al-haqqa wa ma'rifatahu ghayatahu. Dia menjadikan kebenaran. Ya. Ini juga penting. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan sebab kesesatan itu ada dua. Sebab kesesatan itu ada dua. Yang pertama, su'ul qasdi, niat yang buruk. Yang kedua, su'ul fahmi, pemahaman yang salah. Ini sebab kesesatan. Semua kesesatan sebabnya yang dua ini. Yang pertama, su'ul qasdi, niat yang buruk. Ya, dia sudah tahu itu benar. Dia sudah tahu itu benar, tetapi karena niatnya buruk, maka dia pun menentang kebenaran itu. Ya. Ya, makanya antum jangan heran jamaah sekalian. Ada orang-orang yang mereka itu terkadang tamatan Mekah. Ya. Di negara kita ini ada orang, dia sudah profesor, ngambil geralnya itu di Ummul Qura. Ummul Qura yang ada. Pulang ke Indonesia mengatakan jenggot semakin panjang itu goblok. Subhanallah. Ya. Kenapa? Niat yang rusak.
ketika thalabul ilm, tujuan nuntut ilmunya itu salah. Ada salah seorang juga, ya kita pernah tanyakan kepada Ustadzuna Al-Fadil, ya, saya tidak perlu sebut nama ustadz kita. Ada salah seorang, ya, beliau ini pernah belajar di Madinah, atau dia, jangan beliau ya, dia ini pernah belajar di Madinah. Ya, ketika pulang ke Indonesia dan kebetulan di Lombok, ya, dulu ketika Tiang masih di Abu Hurairah, ada isu, ada rencana untuk membangun sebuah pura terbesar di Asia itu di Lombok. Tahu dah pura? Ya, tempat ibadah orang apa? Hindu. Hindu atau Buddha? Hindu ya. Tempat ibadah orang Hindu. Rencana pembangunan pura terbesar itu ada di Lombok. Kebetulan saat itu kalau Tiang tidak ikhlas, Lombok Utara. Karena kita orang Lombok rata-rata Muslim menolak pembangunan itu. Justru yang mendukung pembangunan pura itu adalah ustadz yang baru tamat dari Madinah. Dia yang baru tamat dari Madinah ini, dia yang mendukung. Ya. Kita tanyakan kepada ustadz yang kenal dengan dia di Madinah. Ya. Ustadz mengatakan dia bukan ustadz itu. Ya. Dia bukan ustadz. Ya. Jadi niat yang salah. Apa tujuan kita menuntut ilmu? Makanya para ulama, semua kitab adab menuntut ilmu selalu dimulai oleh para ulama dengan ikhlas. Ikhlas. Karena dengan keikhlasan akan berkah ilmu kita. Apa bentuk keberkahan ilmu kata para ulama? Yang dimaksud dengan keberkahan ilmu, ilmu itu akan membuat kita mengamalkannya. Ilmu itu sendiri yang akan memaksa kita untuk mengamalkannya. Itu namanya ilmu yang berkah. Kenapa kok bisa mendapatkan keberkahan ilmu? Niat yang ikhlas. Perbaiki niat jemaah sekalian. Jadi itu sebab kesesatan yang pertama, su'ul qasdi, niat yang rusak. Yang kedua, su'ul fahmi, pemahaman yang rusak, yang salah. Ya. Dalilnya sudah benar, ayatnya benar, hadisnya sahih, tetapi pemahaman yang keliru. Di antara contohnya ustadz yang saya sebutkan tadi yang baru tamat Madinah itu. Ya. Ketika dia ditanya tentang apa istilahnya, nyongkolan ya. Ya, orang nikahan itu. Kata dia, ada dalilnya dalam Sahih Bukhari, kata dia. Subhanallah. Kita tanya kepada ustadz yang kenal dengan dia, apa kata ustadz? Sampai putih bulun gagak tidak akan ketemu dalilnya. Ada katanya dalilnya dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis tentang nyongkolan. Coba lihat. Ya. Subhanallah. Jadi ini pemahaman yang rusak. Ini dua sebab kenapa orang itu tersesat. Su'ul qasdi wa su'ul fahmi. Baik. Jadi orang yang selamat itu yang menjadikan kebenaran itu sebagai tujuannya. Betul-betul dalam hatinya dia mencari kebenaran. Ya, betul-betul dia mencari kebenaran. Wa athara ridallahi subhanahu ala hadhi nafsihi wa ala ridhan nas. Dan orang yang selamat di zaman fitnah juga adalah orang yang tujuannya itu mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Ini juga penting jemaah sekalian. Ya. Yang kita cari keridhaan Allah bukan keridhaan manusia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan, ridhan nas ghayatun la tudrak, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Taib, itu dia muqaddimah yang beliau sampaikan. Setelah itu baru beliau menjelaskan kenapa beliau menulis buku ini. Beliau menulis kitab ini karena beliau ditugaskan oleh Universitas Islam Madinah. Ya. Taib. Lalu setelah itu beliau menjelaskan juga yang beliau sebutkan di dalam kitab ini adalah kapi masalah fitnah. Sekarang kita akan mulai masuk dalam pembahasan yang pertama, ta'riful fitani lughatan wastilahan. Apa arti fitnah? Ya. Karena sekali lagi sebagian kita terutama orang Indonesia, fitnah itu diartikan dengan apa? Tuduhan dusta. Ya. Sampai ada orang yang menafsirkan firman Allah keliru. Apa kata dia? Ketika ada yang menuduh dia dengan tuduhan dusta, apa kata dia? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Semua ahli tafsir mengatakan fitnah dalam ayat ini maksudnya syirik. Semua ahli tafsir, syirik itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Itu maksudnya. Dia dituduh, antum ya yang ngambil sendal saya. Al-fitnatu asyaddu minal qatl.
Menuduh itu lebih buruk daripada pembunuhan. Bukan itu maksud ayat ini. Baik. Jadi fitnah, apa arti fitnah yang sebenarnya? Yang akan dibahas dalam kitab ini. Al-fitanu fil lughah, secara bahasa, fitnah itu bahasa Arab. Jam'u fitnatin wa jima'u makna al-fitnah. Ya, inti dari makna fitnah al-ibtila'u wal-imtihan wal-ikhtibar. Inti dari makna fitnah itu adalah ujian. Itu arti fitnah. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku juga berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Maksudnya ujian hidup dan mati. Ujian ketika hidup di dunia dan ujian ketika nanti di dalam kubur. Itu maksudnya. Bukan artinya aku berlindung kepadamu dari tuduhan dusta di kehidupan dunia dan tuduhan dusta di alam barzakh. Masa malaikat mau nuduh dusta? Ya. Jadi fitnah itu artinya ujian. Itu makna fitnah. Wa asluha ma'khudun min qaulika fatantul fiddata wadh-dhahab. Kata-kata fitnah itu diambil dari ucapan orang Arab yang mengatakan fatantul fiddata wadh-dhahab. Saya memfitnah perak dan emas. Saya memfitnah emas. Masa artinya saya menuduh emas dengan tuduhan dusta? Tidak. Apa maksud saya memfitnah emas? Idza adzabtahuma bin nar litumayyizar radi' minal jayyid. Saya menguji kualitas emas ini bagus atau tidak. Itu arti saya memfitnah emas. Orang Arab mengatakan saya memfitnah emas, yaitu saya mengujinya bagus tidak emas ini. Itu maksudnya. Berarti fitnah itu artinya apa? Ujian. Itu arti fitnah. Ya. Baik. Itu secara bahasa. Adapun menurut istilah para ulama, apa itu fitnah? Kata beliau, makna fitnah secara istilah itu ada 3. Yang pertama, ustu'mila fi idkhalil insani an-nar. Siksaan, azab itu disebut dengan fitnah. Azab neraka itu disebut dengan fitnah. Siksaan neraka itu disebut dengan fitnah. Itu makna yang pertama. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat, yaumahum 'alan nari yuftanun, pada hari mereka difitnah di atas neraka, di dalam neraka. Dzuku fitnatakum, rasakan fitnah kalian sekarang. Maksudnya ai adzabakum, rasakan azab kalian sekarang dalam neraka. Jadi fitnah itu di dalam Al-Qur'an bisa berarti azab, bisa berarti siksaan. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wa taratan yusammuna ma yahsulu anhu al-azab. Kalau tadi fitnah itu adalah siksaan, yang kedua fitnah itu adalah dosa yang menyebabkan kita dapat siksaan itu. Jelas atau tidak? Kalau tadi yang pertama fitnah itu artinya siksaan, kalau yang kedua dosa, perbuatan dosa yang kita lakukan yang gara-gara itu kita mendapatkan siksaan, perbuatan dosa itu juga disebut dengan fitnah. Contohnya dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 49 tentang orang munafik. Orang munafik mengatakan, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Orang munafik mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk tidak ikut berjihad, berperang. Wala taftinni, wala taftinni. Jangan engkau fitnah saya. Izinkan saya untuk tidak ikut berperang, jangan fitnah saya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala fil fitnati saqatu. Sebenarnya mereka sudah jatuh dalam fitnah. Maksudnya dalam perbuatan dosa yang gara-gara itu dia akan disiksa. Jadi itu makna fitnah yang kedua. Makna fitnah yang ketiga, al-ikhtibar, ujian. Ya. Dan itulah dia yang akan menjadi pembahasan dalam kitab ini, yaitu fitnah dalam artian ujian. Dari awal kitab ini semuanya bicara tentang ujian. Baik itu ujian dunia maupun ujian akhirat, apa sikap kita dalam menghadapinya. Tapi itu dulu jamaah sekalian sebagai muqaddimah dari kitab ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah untuk mengkajinya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya. Wallahu taala a'lam wa alam. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan.
Baik, para jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah salah kami tidak melaksanakan salat berjamaah di musalla atau masjid untuk salat subuh dikarenakan waktu yang terlalu pagi dan ibadahnya banyaknya tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami memilih salat di rumah berjamaah bersama istri, tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya kami bisa mencari yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, seperti keluar untuk mencari yang terbaik karena di tempat kami betul-betul darurat syirik dan bid'ah. Mohon penjelasannya. Taib, ya, yang pertama, kalau seandainya yang dimaksud terlalu pagi, saya tidak tahu apa yang dimaksud terlalu pagi ini. Ya, kalau yang dimaksud terlalu pagi adalah waktu subuhnya, mungkin menurut beliau belum masuk ya kepagian, ya maka ini masalah khilaf di antara ustadz-ustadz kita juga. Ya, para ulama mereka beda pendapat apakah waktu subuh sekarang sudah tepat ataukah terlalu pagi. Para ulama beda pendapat. Ya, begitu pula para ustadz kita mereka juga beda pendapat. Sebagian mengatakan waktu subuh terlalu pagi, namun jumhur kebanyakan mengatakan sudah tepat. Ya, Allahu a'lam. Adapun tiang pribadi dengan segala hormat kepada ustadz-ustadz kita yang mengatakan belum masuk, tiang pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan waktu subuh sekarang sudah tepat. Wallahu a'lam. Tiang pribadi ya, mengikuti pendapat dari banyak para ulama yang lain dan juga diikuti oleh ustadz-ustadz kita yang lain. Itu yang pertama ya. Baik, kita lepas dari pembahasan itu, kita katakan bahwasanya sebab beliau ini anggaplah karena banyaknya tambahan-tambahan dalam salat subuh. Kita katakan hukum asalnya seseorang itu dia salat di belakang imam yang ahlu sunnah, itu hukum asalnya. Tetapi kalau seandainya tidak ada tempat, ya, tidak ada imam yang ahlu sunnah, maka boleh dia salat di belakang imam yang bid'ah, boleh ya, yang melakukan perbuatan bid'ah boleh dia salat di belakangnya, selama salatnya itu dilakukan di masjid yang tidak ada kuburnya. Ya, di masjid yang tidak ada kuburnya. Jadi kalau seandainya ritualnya itu ada yang bid'ah dan yang lainnya, maka jangan antum ikuti. Ya, jangan antum ikuti melakukannya, tapi tetap hadir salat berjamaah. Yang penting selama itu di masjid yang tidak ada kuburnya. Tapi kalau memang masjidnya ada kuburnya, kemudian tidak ada masjid kecuali itu, maka ya sudah, salat di rumah saja. Wallahu a'lam. Baik, jadi saya katakan sebaiknya antum lihat apakah masjid itu ada kuburnya atau tidak. Kalau seandainya tidak ada kuburnya, salat saja di sana. Adapun amalan-amalan tambahan maka antum jangan ikuti. Jangan antum ikuti, wallahu a'lam. Bagaimana hukum puasa sunnah di hari-hari biasa selain hari Senin dan hari Kamis? Dibolehkan. Ya, dibolehkan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba yang melakukan puasa satu hari saja dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali gara-gara puasanya itu Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, jadi boleh melakukan puasa di hari-hari selain daripada hari Senin dan hari Kamis. Ya. Yang penting diperhatikan dua. Yang pertama, jangan melakukan puasa sunnah setiap hari, itu dilarang. Ya, puasa sunnah setiap hari dilarang. Itu yang disebut dengan puasa dahr, puasa menahun, itu yang dilarang. Ya. Puasa sunnah yang paling tinggi puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Satu hari puasa, besoknya tidak, lusanya puasa, besoknya lagi tidak, selang-seling. Bukan setiap hari, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan syarat juga tidak mengkhususkan hari yang dilarang untuk puasa. Seperti mengkhususkan hari Sabtu. Ya, dilarang. Puasa hari Sabtu khusus. Begitu pula mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, dilarang. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Wallahu taala a'lam.
kasusnya adalah bulan ini dia terima gaji lebih daripada biasanya, dan ada keterlambatan dari perusahaan atas pemberian gaji tersebut. Setelah beliau tanyakan beberapa teman satu karyawan, dia mengatakan, temannya mengatakan bahwa perusahaan memberikan gaji lebih karena ada keterlambatan tersebut. Sedangkan aturan dari pemerintah berkaitan dengan undang-undang perusahaan ada istilah penalti. Penalti di sini berhubungan dengan sanksi perusahaan atas keterlambatan gaji diberikan terhadap karyawan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hukum dia ini menerima gaji lebih? Apakah ini ada unsur ribanya? Apakah kembali ini adalah murni sanksi terhadap perusahaan karena ada keterlambatan tersebut? Baik, ya. Wallahu alam, yang saya lihat tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Selama itu memang kebijakan dari perusahaan, ya, maka insya Allah tidak ada masalah. Bukan, ya. Dari mana sisi ribanya? Ya. Yang namanya riba itu adalah kita mengambil ganti, ya. Ganti yang tidak ada penyetaranya. Ya. Kita mengambil ganti yang tidak ada penyetaranya, itu yang namanya riba. Ya. Dan dia tidak memberikan apa-apa kepada perusahaan, kemudian perusahaan membayar lebih. Contoh, ya saya ngutang kepada antum, ya, 1 juta, kemudian saya balikkan kepada antum 1 juta lebih, itu riba. Kalau ini dia murni diberikan oleh perusahaannya, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita yang banyak berburuk sangka kepada seseorang ketika orang itu terserang penyakit batuk dan pilek di masa virus corona seperti ini? Ya. Boleh kita waspada, boleh, ya. Tetapi jangan jadi paranoid istilahnya, ya. Ya. Jadi segala hal yang terjadi jadi corona. Ya. Jadi corona. Nanti ada orang sakit mata corona. Semuanya boleh waspada, boleh waspada. Ya, boleh waspada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Kita disuruh untuk menjaga. Kalau antum melihat ada orang TBC, jangan mengatakan bismillah, tawakal saja sudah. Ya. Kemudian setelah itu antum tidur bareng, apa bareng semuanya. Kemudian ketika menular, ya, jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu, jangan. Jadi tetap kita itu disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Boleh kita waspada, itu termasuk sebab juga kita waspada, menghindarkan diri. Namun jangan akhirnya jadi orang yang subhanallah, ya, penuh dengan ketakutan akhirnya. Tadi saya membaca, ya, status Facebooknya Ustadz kita, Ustadz Abu Yahya Badrussalam. Beliau mengatakan, yang saya pelajari dari guru herbal saya, kata beliau, ya, Sensei Abu Muhammad yang sering muncul di TV Roja, yang saya pelajari bahwa ketakutan itu justru merusak kesehatan. Ketakutan itu justru merusak kesehatan. Itu justru yang membuat kita panik, jemaah sekalian. Makanya dulu ketika pernah terjadi kebakaran sedikit, ya, di kampus dulu di Libya, kebakaran. Saat itu kita di dalam kelas, ya, yang ngajar Syekh Dr. Abdullah Al-Habr, murid daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika kebakaran, di luar ribut. Kata Syekh, tenang saja. Ya. Orang sudah, kita ini panik sudah ini, asapnya sudah masuk, boleh kata tenang. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau pernah mengatakan, ketika terjadi musibah yang menyebabkan banyaknya jatuh korban itu bukan musibahnya, tetapi paniknya, ketakutannya. Ya. Jadi itu jemaah sekalian. Jadi boleh antum waspada, namun jangan sampai jadi orang yang penuh dengan ketakutan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Ahmad itu, yang sering saya sampaikan. Ada orang lari dari virus corona, selamat dari virus corona, tapi mati tertabrak oleh mobil corona. Ya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Ya. Illam tamut bisayfin, illam yamut bisayfin mata bighairihi, ta'addadatil asbab wal mautu wahidu. Kalau seandainya seseorang tidak mati dengan pedang, dia akan mati dengan yang lain. Banyak sebab kematian itu, tapi mati itu satu. Ya.
Bukan maksud saya meremehkan corona ini, tidak. Ini corona ini berbahaya, cukup berbahaya. Akan tetapi jangan kita jadi orang yang subhanallah akhirnya keluar rumah nggak berani dan seterusnya. Ya. Ketika anak istrinya sudah dibuka panci itu sudah nggak ada lagi beras untuk dimasak. Pak, keluar carilah beras. Corona ini, corona. Subhanallah. Sebelum Anda diserang corona sudah mati kelaparan duluan. Jadi diperhatikan terlalu ini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dikatakan oleh Ustaz kita Ustaz Ahmad Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, ya. Beliau mengatakan seorang muslim itu dia harus punya pandangan yang lain tentang corona berbeda dengan orang kafir. Ya. Kalau orang muslim itu dia memandang corona ini dengan pandangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia tetap mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia menjalankan sebab namun tetap meyakini kita tidak akan ditimpa kecuali yang Allah takdirkan. Tetap, ya. Jangan kita sama seperti orang kafir enggak ada bedanya. Jangan. Ya. Baik. Mohon penjelasannya apa yang dimaksud belum beriman seorang kalau belum Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita cinta Allah dan Rasulnya. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu kepada Allah dan Rasulnya itu benar, maka buktinya adalah engkau mentaati Allah dan Rasulnya. Itu bukti yang paling besar. Kenapa? Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai akan selalu mentaati orang yang dicintai. Ya. Orang yang mencintai akan mentaati orang yang dicintai. Sampai dia mengatakan gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan kuseberangi, duri yang banyak akan kupijaki, kata dia. Untuk apa? Ya, si tambatan hati, kata dia. Kenapa? Saking dia cinta. Bagaimana dia membuktikan cintanya? Dia mentaati apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tersebut. Dia sering menggunakan peci warna putih, tetapi orang yang dicintainya mengatakan saya nggak suka, pakai yang warna hitam. Sejak saat itu dia pindah mazhab. Mazhab peci hitam misalnya. Mau saja dia. Ya, mau saja dia. Itu bukti orang cinta, jemaah sekalian. Ya. Bukti cinta yang paling besar adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi itu dia. Wallahu a'la wa a'lam. Selesai dari sholat maghrib, kita sholat sunnah, selesai sholat maghrib. Kemudian ada orang ikut sholat, dia menjadikan kita imam. Apakah bacaan dikeraskan atau tidak? Ya. Para ulama menjelaskan ya, bahwasanya sholat yang dilakukan di malam hari itu, ya bacaannya, hukum asalnya itu dikeraskan. Ya, sholat dilakukan di malam hari, hukum asalnya bacaannya dikeraskan kecuali yang ada dalil. Ya, maka oleh karena itu boleh kita membaca dalam sholat tahajud itu dengan suara besar. Bahkan Nabi SAW dengan suara keras. Ya, cuman yang jadi masalah adalah tentang masalah apakah antum mau jadi imam atau tidak. Itu dia. Ya, makanya kebanyakan ustadz kita, ya banyak dari ustadz kita mengatakan ketika ada orang, ketika kita sedang sholat kemudian dia menepuk pundak kita untuk jadi imam, ya, apa sikap kita? Sebagian ustadz mengatakan itu kembali kepada antum. Antum mau jadi imam silahkan, kalau tidak juga silahkan. Ya, kalau juga tidak juga silahkan. Ya, itu kembali kepada antum. Ya. Baik, wallahu taala a'lam. Bagaimana caranya agar kita diselamatkan oleh Allah dari zaman fitnah? Itu yang akan kita kaji nih. Ya, ya. Satu kitab penuh ini, itu yang akan kita kaji. Antum sabar ya. Ya. Antum sabar. Ya. Jika tuduhan dusta itu bukan dinamakan fitnah, lalu apa istilah yang benar untuk tuduhan dusta? Tuhmah namanya. Tuhmah itu bahasa Arabnya. Ya, tuhmah itu artinya tuduhan dusta. Itu arti tuhmah. Ya. Baik. Cuman kita istilah Indonesianya sudah ini. Ya, antum nggak apa-apa pakai sudah istilah itu. Ya. Cuman kenapa saya tekankan tadi supaya nanti antum tidak salah paham dengan sikap-sikap yang akan kita bahas ini. Jangan sampai antum menyangka
sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Oh, sikap seorang muslim dalam menghadapi tuduhan dusta. Itu yang antum pahami dari awal sampai akhir. Sebab-sebab munculnya fitnah. Oh, sebab-sebab munculnya tuduhan dusta. Di antaranya wafatnya Nabi SAW. Oh, berarti Nabi wafat itu sebab munculnya tuduhan dusta. Supaya antum tidak salah paham, makanya saya tekankan. Tapi kalau antum mau pakai fitnah dengan istilah tuduhan dusta karena kita hidup di Indonesia, silahkan. Sama seperti istilah ziarah. Ya. Ziarah. Ya. Sering kita salah paham juga dengan istilah ziarah ini. Atau istilah silaturrahim. Ya. Pergi ke sahabatnya. Antum pergi kemana? Pergi ke sahabat saya dulu. Untuk apa? Silaturrahim. Silaturrahim itu kita berkunjung ke rumah orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Ya, seperti misalnya kakak kita sudah pisah rumah, kakak kita, bibi kita, itu namanya silaturrahim. Adapun berkunjung ke rumah teman itu namanya ziarah, berkunjung saja. Sampai ada orang yang salah paham. Ya, sampai salah paham juga. Ziarah itu dia menyangka ziarah itu hanya ziarah kubur. Pernah saya bilang, antum dari mana ini? Saya baru saja dari rumah teman. Ngapain? Ziarah. Masa ke rumah teman dikatakan ziarah? Bukannya ziarah itu ziarah kubur, kata dia. Subhanallah, lihat sudah bolak-balik istilah ini. Yeah. Jadi penting untuk kita untuk memahami istilah. Penting jamaah sekalian. Ya. Terutama bagi seseorang yang dia mempelajari ilmu agama, ada istilah-istilah. Terkadang satu cabang ilmu dengan ilmu yang lain itu punya istilah yang sama tapi maknanya berbeda. Saya berikan contoh. Ya. Mutakallim. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, mutakallim itu artinya orang pertama. Saya, kami. Ya. Karena kedua, orang ketiga. Mohon maaf kita bicara bahasa Arab sedikit. Mutakallim itu orang pertama, saya. Ya, yang orang kedua disebut mukhatab, engkau, itu orang kedua. Orang ketiga dia disebut dengan gaib. Mutakallim dalam bahasa Arab artinya orang pertama, saya. Ada istilah mutakallim juga dalam ilmu akidah. Apa arti mutakallim dalam ilmu akidah? Orang yang belajar ilmu kalam. Jangan sampai diaduk. Dalam ilmu akidah dikatakan qalal mutakallim, berkata mutakallim, berkata orang yang pertama. Bukan itu maksudnya. Ya, makanya penting sekali belajar istilah. Sering diingatkan oleh ustaz kita dahulu, Al-Ustaz Fauzi Athhar rahimahullahu taala. Ya. Beliau katakan, saya pernah mendapati sebuah kitab terjemahan. Subhanallah. Ini jamnya mati ya? Saya kaget tadi, saya kira jam 1. Itu malam, jam mati jamnya ini. Antum perbaikilah ya. Taib. Anak kaget tadi sudah 12:30. Taib, ya. Ustadz kita, Ustadz Fauzi, beliau pernah menceritakan ada sebuah istilah dalam bahasa Arab namanya bai'us salam. Bai'us salam, tulisannya itu sin lam mim. Bai' salam, jual beli salam itu adalah uang kita serahkan dulu, adapun barangnya nanti belakangan. Lawan dari kredit. Kalau kredit kan barang dulu, adapun bayarnya nanti. Kalau jual beli salam itu barangnya nanti, harganya sekarang. Itu salam. Ada orang dia tidak mengerti istilah jual beli salam. Dia menerjemahkan kitab bab bai'is sulam, dia baca. Sama tulisannya, apa arti sulam? Tangga. Bab jual beli tangga, kata dia. Itu rusak akhirnya. Ya, jadi penting untuk mengenal istilah. Taib, wallahu a'lam. Bagaimana cara kita agar ikhlas dalam menuntut ilmu agama dan apa yang semestinya kita niatkan? Terkadang niat kita melenceng. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ikhlas itu ada dua. Dalam menuntut ilmu agama, yang dimaksud ikhlas itu dua. Yang pertama, kita niatkan karena Allah, itu yang pertama disebut ikhlas. Yang kedua, kita niatkan menuntut ilmu agama untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengangkat kejahilan dari orang lain. Itu juga ikhlas. Kenapa saya nuntut ilmu agama? Pertama, semata-mata menjalankan perintah Allah. Yang kedua, supaya saya tidak jahil lagi dan supaya nanti saya bisa mengajarkan kepada anak istri saya. Itu juga disebut ikhlas. Itu yang dimaksud dengan ikhlas. Lalu bagaimana cara memunculkan ikhlas ini? Dengan banyak membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang tidak ikhlas. Ya. Untuk membaca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Di sini ada pertanyaan satu lagi, bagaimana hukumnya kalau seorang istri berhutang untuk menutupi kekurangan belanja tanpa sepengetahuan suami, namun hutangnya dibayar sendiri oleh si istri dari jatah yang dikasih suami. Ini istri istimewa ini. Luar biasa ya. Istri luar biasa. Ya, jatah suaminya itu justru dia sisihkan, dia tabung, itu yang nanti dia gunakan untuk bayar hutang. Luar biasa. Ya, luar biasa istri seperti ini. Pertahankan. Ya. Baik, ya. Pertahankan. Wallahu taala ala wa alam. Baik, sila. Sholat apa? Tasbih. Taib. Masalah sholat tasbih ini para ulama beda pendapat. Ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Dan riwayat itu jelas dikeluarkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu Syalbani rahimahullah beliau mengatakan ada sholat tasbih. Ya, Syalbani mengatakan ada sholat tasbih. Ya. Namun kebanyakan apanya? Ya, disebutkan bahwasanya sholat tasbih itu ya tujuan keutamaannya sangat besar sekali. Keutamaannya sangat besar sampai Nabi SAW mengatakan lakukan setiap satu kali satu pekan, kalau tidak satu kali satu bulan, kalau tidak satu kali satu tahun, kalau tidak satu kali seumur hidup. Keutamaan luar biasa sekali. Ya. Ada 10 keutamaan yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan sholat tasbih. Jadi riwayatnya itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, namun riwayat ini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama beda pendapat meskipun disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau. Karena sebagian ulama mereka juga mendoaibkan ada hadis-hadis dalam Sahih Muslim, begitu pula Sahih Bukhari. Sebagian ulama mendoaibkannya, tapi mereka mendoaibkan dengan ilmu. Wallahu alam. Masalah sholat tasbih ini diperselisihkan. Syalbani mengatakan itu dianjurkan, tapi kebanyakan ulama ya seperti yang saya baca dari fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu sholat bid'ah. Ya, karena tata cara pelaksanaannya itu sangat aneh sekali kata beliau. Ya. Wallahu a'lam. Maka saya katakan lebih baik antum sibukkan diri dengan sholat sunnah yang jelas lah. Tujuannya supaya tidak terkontaminasi dengan pemahaman. Oh itu. Oh, tujuannya supaya tidak terkontaminasi pemahaman Wahabi. La ilaha illallah. Lamun itu ya tasbih-tasbihan kalau itu. Itu enggak ada kalau itu. Ya Allah ya. Taib. Jadi itu kalau enggak ada. Ya. Yang ada keutamaannya itu siapa yang melakukan sholat tasbih, ya kalau saya tidak khilaf dalam hadis dikatakan akan diampuni dosanya oleh Allah yang lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tersembunyi, yang dia sengaja, yang tidak dia sengaja. Pokoknya keutamaannya luar biasa. Ya, cuman hadisnya sekali lagi diperselisihkan oleh para ulama meskipun dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan, kebanyakan ulama mengatakan tidak dianjurkan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bid'ah. Oleh karena itu saya pribadi mengatakan sebaiknya antum sibukkan diri dengan salat yang sudah jelas lah ya. Ya, wallahu alam. Adapun dengan tujuan yang tadi itu enggak benar sudah itu. Baik. Mohon maaf jemaah sekalian, ini yang bisa tiang sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dibukakan pintu maaf dan terus berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.